Alhamdulillah. Cari Peserta tilawah Mbak Ika ya? Ya sayang, ya sayang. Oke. Partnernya Bu Rahma. Tadi ya. Ya, oke. Pas kok ada ya mengenai hipertensi dan diabetes. Ini sedikit aja ya Bu, sampai jam berapa saya? Jam 10.30 ya? Iya. Yaudah kita mulai saja ya, sekalian menunggu Ustadz Bukhari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah ibu-ibu semuanya, hari ini kita bisa berkumpul dalam pengajian kita virtual ya. Insya Allah mudah-mudahan Ustadznya bisa bergabung dengan kita. Ya, sembari menunggu Ustadz, saya akan sedikit sharing tentang pencegahan penyakit hipertensi dan diabetes. Jadi sebenarnya lebih kalau untuk hipertensi dan diabetes, Insya Allah sudah pada tahu ya. Cuman untuk lebih ke pencegahannya bagi yang belum ada penyakit gitu. Ya, pentingnya sih lebih ke situ sebetulnya. Nah, lanjut. Jadi apa itu hipertensi? Lanjut. Jadi hipertensi merupakan tekanan darah ya terhadap dinding pembuluh darah arteri yang terlalu tinggi. Ya, jadi kalau yang normalnya sekitar 120/90 gitu ya. Lanjut. Jadi gejala hipertensi itu apa yang sering dikeluhkan? Jadi sekarang banyak pasien-pasien yang usia muda, ya kalau di sini kan kita sudah hampir 50 tahun ke atas ya. Banyak pasien yang usia muda datang ke tempat praktek kita itu dengan keluhan sakit kepala ya. Usianya belum sampai 30 tahun, tetapi sudah mengeluh sakit kepala dan setelah ditensi, keluhannya setelah ditensi, tensinya itu lebih dari normal, lebih dari 140/90 begitu. Ya. Kemudian ada gejala yang lain yaitu nyeri dada atau sulit bernapas ya. Dan kadang-kadang diikuti dengan denyut jantung yang tidak teratur ya. Itu jadi gejala hipertensi. Jadi yang harus diwaspadai kita sekarang mungkin anak-anak ibu yang sekarang ya. Jadi kalau misalnya ada keluhan sakit kepala ya paling tidak ditensi dulu gitu ya. Untuk awalan supaya kita bisa mendeteksi lebih dini gitu ya. Lanjut. Jadi ada juga ya hipertensi ini tidak ada gejala, makanya disebut sebagai silent killer ya. Nah, kemudian apa penyebabnya? Ya biasanya sih karena gaya hidup ya, gaya hidup yang misalnya konsumsi makan garam yang berlebihan ya. Jadi memang kebanyakan di Indonesia ini kan kita makannya itu garamnya banyak ya. Terutama ya ini mohon maaf bukan saya ini dari misalnya masakan apa gitu ya, salah satu misalnya yang terlalu asin ya. Tapi kalau itu makanan itu kita sering konsumsi dalam jumlah yang berlebihan dan dalam jangka waktu yang lama, jadi bisa terjadi yang resiko terjadinya hipertensi ini. Kemudian selain itu ada kelebihan berat badan atau obesitas ya. Kemudian juga riwayat keluarga hipertensi. Mungkin kalau yang ini tidak bisa dihindari ya karena keluarganya hipertensi, tapi paling tidak sebagai apa ya udah tahu orang tuanya hipertensi, jadi anaknya sudah harus mempunyai pola makan yang baik gitu ya, menghindari konsumsi garam yang berlebihan ya. Jadi seperti itu. Kemudian bisa juga faktor resiko darah tinggi ini karena kurang asupan buah dan sayuran ya, dan juga jarang berolahraga ya. Ini istilahnya mager ya kalau anak zaman sekarang karena mungkin terlalu banyak interaksi dengan gadgetnya, dengan laptopnya gitu ya, sehingga jarang untuk berolahraga ini. Ya makanya kita dianjurkan untuk bisa melakukan olahraga itu ya paling tidak 30 menit per hari atau selama 5 pekan atau 2,5 jam per pekan gitu ya. Ya jadi tinggal
ini sendiri, diatur sendiri ya. Kemudian faktor risiko yang lain, banyak mengkonsumsi minuman yang mengandung kafein, misalnya kopi ya. Boleh minum kopi tapi jangan terlalu berlebihan. Ya, misalnya cukup sekali 1 cangkir gitu ya dalam sehari, tidak boleh lebih dari itu, sebaiknya begitu. Karena kalau terlalu banyak mengkonsumsi kafein maka bisa beresiko untuk terjadinya hipertensi. Kemudian komplikasi hipertensi itu apa aja? Ya, banyak sekali. Hipertensi itu ya bisa membahayakan ke jantung ya, karena begitu tensinya itu tinggi, biasanya pembuluh darah itu kan yang mengarah ke jantung ya bisa kaku sehingga bisa menjadi gangguan jantung ya, misalnya jadi sakit jantung gitu ya, bisa juga ke stroke ya, bisa juga penyakit ginjal gitu ya. Makanya ada bagian subspesialisnya itu yang ginjal hipertensi. Jadi awalnya sakit ginjalnya karena hipertensi ya, karena hipertensinya tidak terkontrol maka bisa menyebabkan penyakit ginjal, akhirnya harus cuci darah dan seterusnya, dan itu tidak membutuhkan biaya yang sangat besar gitu ya. Kemudian bisa juga terjadi retinopati atau kerusakan retina, bisa juga penyakit gangguan saraf dan sebagainya. Ya, lanjut. Bagaimana pencegahannya nih? Ya, ini ya yang kita perlu waspadai, terutama untuk anak-anak kita ya, tidak mengkonsumsi makanan yang sehat dan gizi yang seimbang ya. Kemudian membatasi asupan garam, mengurangi konsumsi minum kafein yang berlebihan, berhenti merokok kalau yang anak laki-lakinya ya, yang ketahuan merokok coba diedukasi ya. Kemudian berolahraga secara teratur dan menjaga berat badan ya. Jadi ini penting sekali untuk pencegahan kita ya, supaya tidak terjadi yang namanya hipertensi, karena tadi yang kita bilang tadi ya, itu silent killer gitu ya, kadang tidak ada gejala tahu-tahu tensinya tinggi ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kapan nih kita harus ke dokter gitu ya? Jadi mungkin bisa cek ya ke dokter atau ke klinik terdekat, bisa bila ada keluhan, misalnya melakukan pengecekan tekanan darah secara berkala gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah memang ada darah tinggi, sebaiknya memang mempunyai tensimeter sendiri di rumah atau sphygmomanometer ya. Ya, kemudian segera hubungi dokter apabila merasakan gejala yang mengarah ke hipertensi. Ya, ini bagi yang awal-awal ya, seperti itu. Ya, jadi yang penting sekali di sini adalah mengurangi asupan garam. Ya, jadi kalau makan ya orang yang darah tinggi ya garamnya harus dikurangi ya, tidak boleh sama dengan orang yang tidak darah tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya ibu masak ya untuk bapak misalnya ada hipertensi ya, untuk bapak dipisahkan atau garamnya sedikit dulu, nanti baru untuk anggota keluarga yang lain ditambahkan garamnya ya. Jadi seperti itu. Lanjut. Nah, ini sekarang ke diabetes. Diabetes ini ya apa ya? Merupakan penyakit yang bisa menyebabkan komplikasi dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu ya. Jadi harus waspada sekali. Ya, pengertian diabetes adalah lanjut penyakit metabolik di mana tubuh tidak dapat menggunakan insulin dengan normal yang menyebabkan peningkatan kadar gula di dalam darah kita. Ya, jadi harusnya kita makan itu ya kan diolah nanti oleh insulin kita bisa menjadi energi gitu ya. Tapi karena insulinnya sendiri itu pabriknya rusak gitu ya, makanya dia tidak bisa menjadi energi ya, dan menyebabkan penumpukan gula di dalam glukosa. Makanya kalau diperiksa gula darah kita ya, kalau diambil darahnya ya glukosanya menjadi naik gitu ya. Lanjut. Lanjut. Kemudian penyebab atau faktor resikonya. Ya, pertama adalah riwayat ada diabetes dalam keluarga, ya ini tidak bisa kita hindari ya. Ya. Kemudian penyakit metabolik yang lain, misalnya ada hipertensi atau kolesterol tinggi. Ya makanya kalau misalnya pasien sudah ada diagnosa dari hipertensi, kalau bisa jangan sampai ada diagnosa tambahan, misalnya diabetes juga, ya atau dislipidemi juga, atau apa kolesterol tinggi juga gitu ya. Jadi jangan sampai menambah diagnosanya gitu, karena akan semakin memperparah ya. Kemudian faktor risiko yang lain adalah kelebihan berat badan. Nah, jadi ini juga penting kita harus waspadai gitu ya.
memiliki lingkar pinggang besarnya lebih besar atau sama dengan 90 pada pria dan lebih besar atau sama dengan 80 cm pada wanita. Ya, jadi mulai sekarang kita udah mulai ukur-ukur nih lingkar pinggang kita ya. Kalau yang perempuan ya idealnya tidak boleh lebih dari 80 cm. Ya, kalau laki-laki tidak boleh lebih dari 90 cm. Ya, idealnya seperti itu ya. Karena itu merupakan kalau lebih merupakan faktor resiko gitu ya. Kemudian bisa juga faktor penyebab resiko yang lain karena gangguan hati gitu ya yang terus memproduksi glukosa atau usia yang lebih dari 45 tahun. Tapi jangan salah, sekarang pasien-pasien di kantor itu ya kebanyakan usia 40 tahun atau ke bawah gitu ya sudah ada yang diabetes ya. Belum lama itu saya kedatangan pasien umurnya baru 30-an gitu ya. Jadi saya tanya apakah ada riwayat keluarga yang diabetes, dia jawab tidak, bapak ibunya tidak diabetes. Tapi kenapa ini baru 32 tahun sudah diabetes gitu ya, gula darahnya udah lebih dari 200 ya gula darah sewaktunya. Ini sangat memprihatinkan ya, dia bilang saya waktu kuliah sering minum minuman yang manis ya, minuman kemasan misalnya teh pucuk atau apa itu hampir setiap hari gitu ya. Makanya kita harus wanti-wanti nih anak kita. Sekarang lagi musimnya boba ya. Minuman boba, si boba lah, apalah gitu ya, yang dengan berbagai macam merek gitu. Itu harus kita antisipasi atau kita waspadai. Mungkin sebulan sekali oke lah gitu ya, tapi jangan seringkali anak-anak kita mengkonsumsi makanan yang seperti ini. Ya, selain bobanya saja sudah manis, ya kan, minumannya pun juga manis. Jadi ditambah itu. Ya kalau dikonsumsi sering maka akan menyebabkan ya lama kelamaan bisa terjadi diabetes gitu. Ya, jadi ini harus kita waspadai bersama ya untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu ibu mungkin ya yang harus dilihat gitu ya. Minumannya apa aja nih? Ya lebih baik ya minum air putih saja lebih sehat gitu kan. Ya. Kemudian ini lagi kurang berolahraga ya. Jadi alasannya mager gitu ya. Ya seperti itu. Jadi kita munculkan lagi ya giroh atau semangat untuk olahraga ini supaya anak-anak kita bisa menjadi lebih sehat ya. Kemudian faktor penyebab resiko yang lain adalah merokok dan mengkonsumsi alkohol ya. Kemudian bisa juga ya faktor resiko kalau ada diabetes saat hamil atau melahirkan dengan berat badan yang lebih dari normal, misalnya berat bayinya itu 4 kilo ya. Jadi jangan bangga dulu kalau bayinya bisa 4 kilo atau lebih gitu. Itu beresiko untuk ibunya menderita diabetes ya. Jadi bukan berarti kalau bayinya gede terus dia suka, dia bangga gitu, tidak. Ya, harus lebih hati-hati untuk ibu yang melahirkan bayinya dengan berat badan yang besar ya. Lanjut. Kemudian gejala diabetes. Nah, ini yang sering ya, mudah haus, mudah lapar, sering buang air kecil, terutama kalau malam hari ya. Jadi kalau yang misalnya bapak atau ibu ada yang sering kencingnya malam hari bolak-balik, nah itu harus cek gula darahnya ya. Kemudian berat badan menurun yang tidak disebabkan oleh penyakit lain. Misalnya dia tidak diet ya, tapi kalau berat badannya ya tiba-tiba menurun bisa lebih dari 10 kilo gitu ya. Jadi kalau misalnya ada berat badan menurun, nah ini harus kita waspada. Ada 3 macam penyakit yang sering menyebabkan berat badan itu menurun. Yang pertama ada diabetes, ya. Yang kedua bisa karena hipertiroid, ya, kelainan di tiroid, hormon tiroid. Kemudian bisa juga karena kanker, gitu ya. Oke. Kemudian gejala yang lain mudah lelah, pandangan kabur, ya, luka yang sulit sembuh. Jadi kalau luka orang biasa biasanya 2-3 hari sudah sembuh, ini akan lebih lama pada penderita diabetes, ya. Kemudian sering mengalami infeksi jamur, ya, sering gatal-gatal gitu badannya, ya. Ya, itu harus sering diperiksa kalau merasakan hal yang seperti itu. Kemudian ada kesemutan atau baal di tangan atau kaki, ya. Dan yang tidak diinginkan oleh para bapak-bapak yaitu gangguan ereksi atau impotensi pada pria. Ya, itu yang ditakutkan sama bapak-bapak gitu ya, Ibu ya. Oke, lanjut. Diagnosa kalau misalnya orang itu dikatakan diabetes kapan? Yaitu pertama gula darah sewaktunya lebih besar atau lebih dari 200 mg per dl, kemudian gula darah puasanya ya berdasarkan WHO ya kurang dari 126 ya. Dan yang penting lagi adalah HbA1c. Jadi menilai rata-rata glukosa darah dalam 3 bulan terakhir
ya. Jadi ini untuk yang sudah misalnya ibu-ibu di sini ada yang diabetes, ya, kita tidak cukup memeriksa gula darah sewaktu atau gula darah puasa saja atau gula darah 2 jam setelah makan, tapi penting juga memeriksa HbA1c ini paling tidak 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, karena kadang gula darah puasanya sudah normal tapi HbA1c-nya masih tinggi gitu ya. Jadi jangan hanya memeriksa kadar gula darah puasanya saja ya. Jadi tetap periksa HbA1c-nya tiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali ya. Kemudian diagnosa diabetes ya, tadi sudah ya. Jadi normalnya HbA1c kurang dari 6,5 ya, kurang dari 6,5. Jadi kalau lebih dari 6,5 ya berarti mungkin obatnya ya belum mencapai dosis terapi atau perlu ditambah gitu ya, karena orang-orang yang diabetes itu kadang dengan 1 macam obat sudah cukup, tapi ada yang kadang ada yang harus 2 macam obat, kadang ada yang 3 macam obat gitu ya, seperti itu, atau insulin bahkan gitu ya. Lanjut. Kemudian terapi diabetes ya, ini pertama tadi obat-obatan ya, jadi bisa 1, 2 atau 3 macam obat atau insulin. Kalau bisa tidak, misalnya tidak bisa dengan oral ya, tidak bisa dengan kita mengkonsumsi obat-obatan yang biasa, jadi harus dengan insulin supaya apa ya, supaya ya, dengan pemberian insulin dari luar ya itu bisa gula darahnya bisa terkontrol kembali gitu ya. Lanjut. Ya. Kemudian komplikasi lah ini yang tidak, yang apa ya, yang harus kita waspadai ya. Komplikasinya itu bermacam-macam ya. Tadi saya sudah sampaikan dari ujung kepala sampai ke ujung kaki gitu ya. Yang pertama meningkatkan risiko penyakit jantung dan hipertensi. Ya, jadi mungkin yang tadinya tidak ada diabetes ya, setelah ada diabetes jadi timbul penyakit jantung. Gitu. Bisa seperti itu. Ya, kemudian ada gangguan mata seperti katarak ya. Ini yang banyak juga terjadi atau glaukoma, retinopati gitu ya. Pernah dengar kan Ibu orang yang diabetes kemudian tiba-tiba ya atau setelah itu mendengar tidak bisa melihat gitu ya. Jadi gangguan pada mata itu ada ya. Jadi tidak bisa melihat lagi. Kemudian ada gangguan ginjal kronis ya, bisa karena diabetes lama-lama dia cuci darah ya, karena gangguan ke ginjal, jadi harus cuci darah misalnya 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali gitu ya. Nah, kemudian ada kerusakan saraf atau neuropati ya, umumnya bermula pada ujung-ujung jari atau tangan ya. Kemudian infeksi jamur dan bakteri pada kulit ya, bisa juga terjadi penyembuhan luka yang lama ya. Ini bisa kalau misalnya luka di kaki ya, di kaki awalnya bisa timbulnya hanya luka sedikit ya, tapi pada pasien diabetes ini karena gula darahnya tidak terkontrol, maka dia luka itu menjadi lama sembuhnya, akhirnya membusuk gitu ya. Jadi lama-lama yang tadinya luka itu kecil ya, karena tidak diobati, gula darahnya tidak terkontrol, kemudian tidak dilakukan pembersihan luka secara baik gitu ya. Lama-lama yang tadinya kecil bisa menjadi tambah besar ya infeksinya, dan akhirnya bisa menyebabkan amputasi gitu. Ya, jadi kemarin juga saya memberikan penyuluhan ini ya di daerah RW 2, kebetulan suaminya ya, waktu saya memberikan penyuluhan itu suaminya diabetes. Dan beliau istrinya menceritakan kepada kami bahwa suaminya itu sampai diamputasi. Yang tadinya lukanya kecil dokter gitu ya, lama-lama sampai diamputasi, dan itu bisa menyebabkan terjadi seperti itu. Ya, jadi jangan sampai komplikasi ini ya, yang kecil, yang tadinya kecil bisa diantisipasi ya gitu ya, malah sampai menyebabkan amputasi. Ya. Kemudian bisa juga komplikasi yang lain, meningkatnya resiko demensia atau pikun ya. Ya, lanjut. Ya. Oke, tadi kita sudah mendengar ya atau melihat bagaimana komplikasi yang begitu banyak ya pada diabetes ini. Ya, jadi kalau misalnya dari mulai ujung kepala ya, komplikasi yang mayor namanya ya, kepala bisa menyebabkan ya
pecah pembuluh darah di otak, bisa menimbulkan stroke. Itu dari diabetes bisa. Jadi bukan hanya dari hipertensi saja. Kemudian bisa tadi penyakit jantung gitu ya, kemudian penyakit ke neuropati gitu ya. Neuropati itu kalau neuropati itu kerusakan saraf ya, memang seringnya di perifer, di ujung-ujung saraf. Jadi orang kadang pengen jalan di jalan aspal gitu misalnya ya kan ada istilah kalau misalnya itu jangan pakai sendal. Nah itu salah besar gitu ya. Untuk orang-orang yang diabetes kalau mau kemana-mana harus pakai sendal ya. Jadi jangan berjalan di aspal yang tidak pakai alas kaki, kemudian nanti dia kalau tertusuk jarum atau tertusuk apa gitu dia tidak akan merasakan apa-apa ya. Karena sudah neuropati, sarafnya di saraf itu sudah mati gitu ya, jadi tidak akan merasakan sakit, nyeri, panas itu sudah tidak ada rasanya lagi. Makanya ya setiap kalau keluar rumah harus pakai alas kaki ya. Atau juga misalnya yang terapi ya, saya pernah dengar cerita nih ya, terapi di fisioterapi di rumah sakit ya, dia tidak ditemani pendamping gitu ya, pasien ini datang sendiri kemudian terapi dipanasin ya sama terapisnya itu. Setelah dipanasi, cukup Bu, dia kan nggak bisa merasakan ya cukup atau tidak panasnya itu ya. Kemudian ditinggal gitu sama terapisnya, tahu-tahu terbakar gitu ya. Terbakar ya, karena dia sendiri tidak bisa merasakan itu yang namanya panas atau apa gitu ya. Jadi harus didampingi selalu kalau misalnya mau ke fisioterapi ya. Jadi justru kalau misalnya di tempat-tempat rekreasi atau taman kan suka ada apa itu namanya batu yang tajam-tajam itu ya, katanya supaya kalau kaki kita menyentuh yang tajam-tajam gitu supaya bagus, katanya. Justru tidak ya. Ya, jadi kalau untuk apalagi untuk yang pasien diabetes gitu ya, jadi tidak disarankan seperti itu. Kemudian itu komplikasinya yang begitu banyak ya, sampai terjadi amputasi gitu ya karena gangren ya. Nah, pencegahannya bagaimana? Ini yang paling penting untuk kita, mungkin yang belum sakit apa-apa gitu ya. Mudah-mudahan yang sakit, yang sehat tetap bisa sehat, dan kalaupun yang sakit yang sudah pernah kena ya, yang sudah kena ya bisa tidak menjadikan penyakitnya menjadi tambah parah ya. Pencegahan yang bisa dilakukan adalah aktivitas fisik. Olahraga setidaknya 30 menit per hari ya. 30 menit ini konstan gitu ya. Tidak ada istirahatnya. Jadi kalau misalnya jalan-jalan ke mall 30 menit itu termasuk olahraga enggak? Nah, ya tidak bisa dikatakan seperti itu, karena kalau misalnya kita jalan-jalan ke mall pasti kan ada tulisan sale gitu. Kita berhenti dulu gitu ya. Kecuali kalau di mall memang jalan cepat 30 menit, nah nggak berhenti-berhenti, itu bisa gitu ya. Jadi kalau misalnya beres-beres di rumah itu bisa dikatakan olahraga nggak? Bukan. Jadi exercise itu adalah memang aktivitas fisik yang setidaknya 30 menit ya, teratur, konstan, tidak berhenti gitu ya. Itu dilakukan selama 5 kali kalau dalam sepekan, atau 2,5 jam per pekan ya. Jadi mulai sekarang ya ibu-ibu semua bisa merancang ya. Saya kalau 2,5 jam per pekan nih berarti bisa misalnya 1 harinya 30 menit ya, berarti kan harus 5 hari gitu ya. Sebelum aktivitas olahraga dulu 30 menit, dan jalan sekitar komplek atau misalnya sepedahan boleh, silahkan, atau apa saja ya. Kemudian pencegahan yang lain adalah pola makan sehat dengan gizi seimbang ya, dan bisa mengontrol kadar gula darah dan menjaga berat badan tetap ideal ya. Jadi berat badan tetap ideal ini penting sekali, bukan untuk apa-apa ya, tapi untuk kesehatan kita ya. Jadi pola makan yang sehat dan gizi seimbang ini penting sekali. Karena apa? Ya di rumah kan yang menyediakan makanan kita, ibu-ibu ya kan. Jadi ibu-ibu juga harus paham, harus tahu ilmunya ya, bagaimana pola makanan sehat itu, gizi yang seimbang itu seperti apa ya. Jadi selain karbohidrat misalnya nasi ya, kalau misalnya nasi merah lebih bagus lagi ya. Nah, ada sayuran itu selalu dalam menu ya, ada buah-buahan gitu ya.
Kemudian ada lauk pauk, ya. Kemudian ada buah dan susu, gitu, ya. Kemudian rutin menjalani pengecekan gula darah, ya, minimal setahun sekali gitu ya. Bagi yang belum kena diabetes nih, ya, paling tidak kita check up ya setahun sekali gitu ya, atau 6 bulan sekali boleh untuk tahu gula darah kita. Jadi sebaiknya ya pemeriksaannya sih gula darahnya yang diambil dari vena ya, dari lengan kita, bukan dari perifer yang diambil dari ujung kita, ujung jari gitu. Sebaiknya yang diambil dari lengan kita, ya, itu bisa dilakukan di laboratorium, ya. Jadi penting sekali di sini ibu-ibu ya, bahwa aktivitas fisik ya itu untuk mencegah, ya, pencegahan, karena tentu lebih baik daripada pengobatan gitu ya, dimanapun itu berlaku gitu ya. Karena kalau kita mencegah gitu mungkin mahal memang ya, misalnya pola makan sehat, kita menyediakan makanan yang sehat itu mahal, tapi kalau sakit biayanya akan lebih banyak lagi, itu begitu ya. Jadi itu makanya selain itu juga kita rutin melakukan pengecekan gula darah, ya, itu penting juga untuk kita lakukan, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan dari pemaparan yang singkat ini. Mohon maaf kalau terlalu cepat ya, karena waktunya juga nanti khawatir Pak Ustadznya sudah datang. Mungkin itu bisa dilanjutkan diskusi, silahkan saja. Iya, terima kasih Mbak Dr. Rahma. Alhamdulillahirabbil alamin, banyak ilmu yang telah disampaikan oleh Bu Dokter ya. Semoga ilmunya menjadi sumber pahala bagi beliau. Amin, amin. Terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Pak Ustadznya udah siap? Mbak Susan, jika Ustadz sudah siap untuk menyampaikan materi, kita lanjut ke Ustadz. Jika belum, boleh tanya jawab ya Mbak Rahma ya? Ya boleh, silakan. Saya masih tunggu info sebentar dari Mbak Susan. Sepertinya masih belum. Boleh ibu-ibu satu pertanyaan dulu, nanti kalau Ustadznya masih belum kita tambah lagi. Ada yang mau bertanya ibu-ibu? Dipersilahkan. Mbak Rahma, boleh kalau gitu aku yang tanya ya Mbak? Monggo. Kalau untuk tadi kan normalnya kan 120/90 Mbak, itu tensi ya. Tapi kalau misalkan untuk usia lanjut tuh apa tetap normalnya masih segitu Mbak? Ya baik. Jadi memang untuk normalnya tensi ya itu ada batasnya ya, di bawah 140/90. Jadi kalau di bawah itu ya itu masih dikatakan normal ya. Tapi kadang kita kan suka ngukur nih ya di waktu misalnya mau vaksinasi gitu ya. Yang banyak tuh gitu. Dok, kalau waktu vaksinasi kok saya tinggi gitu ya, padahal biasanya saya normal gitu di rumah. Ya makanya memang kita punya patokan kalau di rumah itu sebaiknya tidak lebih dari 135/85 ya. Jadi kalau lebih dari itu bisa dikatakan sebagai prehipertensi ya. Jadi akan mengarah ke hipertensi gitu ya. Bagaimana untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang usianya sudah lanjut ya. Bagi usianya yang di bawah 65 ya, dari WHO masih begitu, masih di bawah 140/90 ya. Tapi untuk yang lebih dari 65 tahun, nah boleh lebih dari itu, bisa sampai 160 gitu ya. Jadi tetap biarpun usianya mungkin 70 atau 80, kalau masih lebih dari 160 masih dikatakan hipertensi gitu ya. Begitu Mbak Ade. Ya, jadi kalau umurnya masih di bawah 65, ya tetap masih patokannya di bawah 140/90. Gitu. Di-mute Mbak Ade. Suaranya iya, oke. Oh, ya. Terima kasih Mbak. Ibu-ibu silakan. Masih ada yang mau bertanya? Satu pertanyaan lagi. Sambil saya menunggu informasi dari Mbak Susan,
apakah Ustadznya sudah siap atau belum? Silakan Ibu, tentang hipertensi atau tentang diabetes. Bu Harti mungkin ada pertanyaan? Alhamdulillah, enggak. Saya termasuk yang dikaruniai kesehatan. Alhamdulillah. Langsing sih ya, Alhamdulillah. Tante. Biasanya kalau yang langsing terus saya lebih sehat ya. Benar gitu Mbak Cuma itu Rahma. Jadi kita sebaiknya menjaga berat badan ya biar nggak banyak penyakit gitu ya Mbak Rahma ya. Ya, ada benarnya, cuman bukan berarti orang yang kurus tidak ada hipertensi ya. iya betul. Banyak orang yang kurus hipertensi. Iya, iya. Gitu ya. Memang kalau misalnya berat badannya ideal itu lebih bagus karena bertambah usia kan. Karena kalau berat badannya berlebihan itu kan untuk osteoporosis juga lebih mengancam ya. Ya karena beban yang dibawa gitu, yang kakinya jadi akan menjadi lebih parah gitu ya. Tapi dengan badan yang ideal, insya Allah untuk terjadinya osteoporosis mungkin tidak terlalu seperti orang yang berat badannya lebih begitu. Ya. Oh ya, maaf, dokter tadi kan disebutkan bahwa diabetes itu juga bisa mengakibatkan stroke ya. Iya bisa. Jadi penyebab stroke itu bisa dari apa saja? Hipertensi, diabetes? Biasanya dari hipertensi pertama ya, karena hipertensinya tidak terkontrol. Ya. Jadi pembuluh darah itu kalau namanya hipertensi itu kan tensinya menjadi tinggi ya, ibaratnya kita saluran air nih pipa ya. Jadi kalau tekanannya itu terus-terusan tinggi, ya, pipa itu lama-lama menjadi kaku. Gitu. Jadi pembuluh darah kita pun lama-lama seperti itu menjadi kaku karena tensinya tinggi terus nih, ya, gitu. Nah, kita pikirkan bagaimana ya pembuluh darah di otak kita itu begitu halusnya, ya, begitu halusnya, ya. Dan kalau tinggi tensinya, gitu ya, dan yang mengarahnya ke pembuluh darah otak, ya bisa menyebabkan pecah pembuluh darah. Makanya bisa menyebabkan stroke gitu. Tapi bisa juga ya komplikasi itu bisa dari diabetes atau karena kadar gula darahnya yang tinggi. Nah, itu juga bisa menyebabkan stroke gitu. Halo. Halo. Jaringan di saya kayaknya tadi trouble ya. Iya, sudah bisa kedengeran Mbak Ade? Ya, iya, bisa sudah Mbak. Barusan hilang tadi. Iya. Ada lagi ibu-ibu? Ini Pak Ustadznya masih tadi sedang berjalan menuju terminal. Kenapa? Mengenai kekakuan pembuluh darah dan tensi, atau mungkin bukan kekakuan ya, bukan apa yang lebih dulu menyebabkan pembuluh darah kaku atau karena ada sumbatan, kemudian tensinya menjadi tinggi, atau tensinya tinggi dulu baru terjadi kekakuan pembuluh darah? Yang lebih dulu maksudnya ya tidak bisa dipastikan itu ya Bu ya. Jadi ya karena dari hipertensi bisa menyebabkan kekakuan pembuluh darah yang menuju ke otak gitu ya. Kalau misalnya sumbatan itu berbeda lagi ya. Biasanya sih lebih karena kolesterol tinggi gitu ya. Karena pasien itu kadang bukan hanya dia darah tinggi, tapi juga dia hiperkolesterol, hipertrigliserid gitu kan, trigliseridnya naik, kolesterolnya naik gitu. Itu yang namanya dislipidemia ya. Jadi bisa karena berbagai faktor gitu, bukan hanya melulu hipertensinya, bisa karena juga dislipidemianya atau kolesterolnya yang tinggi, trigliseridnya tinggi gitu. Ya. Jadi kan taunya kalau kita sudah MRI ya, gitu, atau CT scan gitu ya Bu ya. Ya. Baik. Sudah ya. Boleh. Alhamdulillah Ustadz sudah hadir bersama kita di sini. Terima kasih kepada Mbak Dr. Rahma atas informasi kesehatannya. Kita lanjutkan ke acara selanjutnya Ibu-ibu.
Ibu-ibu sekalian, marilah tibalah saatnya kita memasuki acara inti, yaitu tausiah dan doa yang akan disampaikan nanti oleh Ustadz kita, Dr. Kiai Haji Ahmad Bukhari Muslim, SAGSH, MAMESE. Dengan tema yang akan beliau bahas adalah Mukasyafatul Qulub dengan itibak meraih cinta Sang Maha Cinta. Kami persilahkan kepada Ustadz Bukhari Muslim. Silakan, Pak. Halo. Ustadznya mana ya? Belum nyambung Ustadznya. Ustadznya mana ya? Ada kan ya? Oh, video Ustadz masih belum on. Sebentar ya, ibu-ibu. Karena 11.38 kita sudah mulai zuhur ya. Nanti mungkin nggak akan ada sesi tanya jawab. Udah ada nih Ustadznya kayaknya. Jalan Ustadznya lagi apa nih? Mungkin sinyal apa ya? Ustadz, Assalamualaikum Ya. Ustadz. Ya, Waalaikumsalam. Maaf. Ya. Ntar lagi cari posisi yang pas dulu nih. Iya, ya, silakan Ustadz. Tapi saya di sini dulu kayaknya. Di sini dulu kayaknya. Bagus sinyalnya. Halo, Bu. Ya, Ya. ya Masuk, Ustadz. Pak Ustadz. Silakan Bagus Ustadz. suaranya. Masuk, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Masuk, Pak Suara Ustadz. dulu ya. Iya, Halo. bagus. Bagus. Sudah bagus, Pak Ustadz. Sudah bagus ya. Silakan, Pak Ustadz. Ya. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tadi delaynya cukup lama di pesawat sehingga turunnya pun antri jauh sekali. Dari posisi yang pas dulu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini, gambar saya nggak muncul ya. Kelihatan Bu. Pak Ustadz, Muncul kok Ustadz. boleh off Kelihatan. cam, Pak Ustadz. Maaf, Pak Ustadz.
Pak Ya, Ustadz, sudah bisa. UBM boleh off cam kalau Pak Ustadz itu boleh off cam, Oke, nggak apa-apa. boleh Oke, off sudah. cam, ya boleh. Nah, alhamdulillah Suara pada aja Pak Ustadz. kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita akan membahas sedikit ya, karena ini nggak bisa dibahas dalam tempo yang singkat, paling tidak pengenalan terkait dengan mukasyafah dalam rangka mengokohkan cinta kita, mengokohkan usaha serius, upaya sungguh-sungguh untuk merebut cinta dari Allah. Karena esensinya pertemuan kita yang paling indah, perjumpaan kita yang paling dinanti, sebagaimana yang kita baca selalu setiap malam Jumat atau hari Jumat di surah Al-Kahf, surah yang menceritakan tentang peristiwa gua yang terjadi pada Ashabul Kahf, di mana dalam ayat itu, di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa may yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini poinnya, bahwa semua orang rindu berjumpa dengan Allah. Semua orang rindu bertemu dengan Allah. Semua orang rindu berharap muqabalah, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu sesuatu yang mahal, sesuatu yang kita bisa rasakan, kita bisa jumpai ketika sudah melewati proses kehidupan di dunia yang mana ini. Tapi Allah menganugerahkan banyak hal kepada orang-orang soleh. Allah menganugerahkan banyak thariqah, banyak cara, banyak jalan kepada hamba-hamba Allah, pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mendapatkan apa yang menjadi impian dari semua hambanya. Karena misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang Ar-Rafiqul A'la. Di kerinduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Ar-Rafiqul A'la, sahabat terbaik, zat terbaik yang memang sangat didambakan dan dirindukan oleh semua hamba-hamba Allah. Khususnya tentunya orang yang telah dibuka tabirnya oleh Allah. Jadi kalau dalam prosesnya sebagai hamba Allah, proses kita sebagai pengikut Rasulullah SAW, paling tidak ada 5 tahapan. Tahapan pertama adalah disebut dengan mu'ahadah. Mu'ahadah itu adalah memperkuat komitmen kita. Memperkuat komitmen kita selaku Abdullah, selaku hamba Allah. Komitmen ini memang telah Allah Subhanahu wa taala semaikan di semua lubuk, di semua qalbu, di semua pikiran dan perasaan yang namanya makhluk Allah. Ya, bernama manusia ini Allah berikan anugerah, bahkan jin pun Allah berikan yang sama. Apa yang pertama itu? Bu, di surah ke-7 ayat 172. Di surah ke-7 ayat 172, surah telah menegaskan tentang komitmen kita dalam rangka, ada suara masuk? Menegaskan komitmen kita dalam rangka mengokohkan tauhid. Disebutkan oleh Allah dalam surah ke-7 ayat 172 itu, Allah berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyah wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Allah telah mengambil janji setia, Allah telah mengambil sumpah setia, Allah telah mengambil komitmen kita selaku Abdullah, selaku hamba Allah, komitmen kita selaku makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum qalu bala. Bukankah aku ini Tuhanmu? Semua kita punya jawaban yang sama. Bala syahidna.
Jawaban kita untuk mengokohkan janji setia. Mengokohkan upaya serius kita yang menjadi landasan semua bangunan keimanan dan bangunan keislaman kita di atasnya. Jadi landasan pertama untuk membangun kokohnya iman kita, kuatnya Islam kita, itu ditandainya dengan teguhnya akidah. Kuatnya keyakinan, tauhid. Dan ini semua dakwah yang sama. Bukan hanya Rasulullah SAW, bukan hanya Nabi Muhammad punya dakwah ini, tapi dakwah ini juga dilakukan oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah. Sama semua nabi itu. Ubudullah wala tusyriku bihi syai'a. Sembah hanya kepada Allah, jangan serikatkan dengan satu apapun. Itu dakwah semua hamba Allah yang diutus sebagai Rasul, diutus sebagai nabinya. Itu yang pertama. Jadi ini yang kokohkan. Maka ikatan itu disebut dengan akidah. Aqada yaqidu uqdatan wa aqidatan. Itu artinya ikatan. Yang mengikat antara makhluk kita sebagai hamba ciptaan Allah dengan Al-Khaliq, dengan Allah. Ikatan yang mengikat kita inilah yang kemudian dikokohkan dengan sebutan At-Tauhid. Pengesaan Allah. Banyak yang mengikat kita, tapi yang mengikat kita sebagai hamba Allah, mengikat kita sebagai orang beriman, mengikat kita sebagai pengikut Rasulullah adalah At-Tauhid. Jadi orang yang berakidah belum tentu dia bertauhid. Tapi orang yang bertauhid pasti dia sudah berakidah. Karena akidah yang benar adalah akidah yang mengikat kita tentang keesaan, kekuasaan, kemahabesaran Allah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah. Tidak ada yang layak disembah. Tidak ada yang layak kita mintai pertolongan. Tidak ada yang layak kita mengharapkan pertolongan. Illallah, kecuali Allah. Jadi, ini adalah tauhid. Yang kedua, namanya mujahadah. Nah, upaya kita, usaha kita, kesungguhan kita untuk menata, untuk mengokohkan, untuk menguatkan keyakinan kita dengan segenap amal soleh. Ya, segenap amal soleh, tapi perhatikan bahwa amal soleh yang punya nilai sampai akhirat hanyalah amal soleh yang dilandasi dengan iman. Saya sering ulang-ulang, Bunda Teresa itu punya amal soleh banyak sekali. Tapi amal solehnya itu tidak mendapat ridha Allah. Kenapa tidak mendapat ridha Allah? Karena tidak dilandasi dengan keyakinan. Ayat yang kita baca di awal tadi, wa may yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang merindukan perjumpaan liqa'a rabbi, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan salihah. Dia hendaknya melakukan banyak karya-karya nyata. Dia melakukan banyak aktivitas-aktivitas baik. Banyak hal-hal yang membuat orang merasa nyaman, membuat siapapun menikmati kenyamanan itu. Tetapi ujung ayatnya wala yusyriku bi ibadati rabbih ahada. Tetapi tidak boleh tercemar dengan kemusyrikan, tidak boleh tercederai oleh penodaan iman dan keyakinan. Inilah mujahadah. Nah, mujahadah kita ini adalah semua usaha, semua upaya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Mulai dari memotong kuku sampai persoalan besar, persoalan kehidupan kita dengan tugas kita masing-masing. Ibu-ibu, para bunda sekalian, jangan merasa bahwa kan hanya di rumah berarti tidak punya peran apa-apa. Tidak. Justru peran ibu-ibu itu sangat besar. Peran ibu-ibu itu sangat luar biasa. Apa faktor luar biasanya? Sampai Nabi menyebutnya apa? Al-ummu madrasatul ula. Ibu-ibu itu adalah madrasah pertama. Jadi sebenarnya yang punya peluang besar untuk mendapatkan mukasyafah, untuk mendapatkan pancaran hati, mendapatkan sinar Allah, membaca sebuah fenomena, membaca sebuah keadaan, membaca sebuah isyarat, itu justru lebih kuat itu ibu-ibu. Maka ada sufiah, ada seorang sufiah ya,
yang kita kenal Rabi'ah Al-Adawiyah itu, beliau itu salah satu tokoh sufiah perempuan ya, yang dibuka tabir banyak hal. Kalau di zaman Rasulullah SAW tentu istri beliau Ummunah Khadijah Al-Kubra yang nggak ada gantinya. Kemudian dilanjutkan dengan kecerdasan luar biasa yang dimiliki Ummunah Aisyah bintu Abi Bakar. Ummunah Aisyah radhiyallahu anha, putri dari sahabat Rasulullah SAW Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, saya lihat di Bogor itu ada satu pesantren yang sangat indah, pesantren yang cukup mewah. Saya tidak tahu gratis apa tidak, karena belum sempat masuk ke dalamnya. Nama pesantrennya itu Ma'had Aisyah bintu Abu Bakar. Pesantren Aisyah bintu Abu Bakar. Itu pesantren khusus putri. Mendidik para generasi masa depan. Mendidik para calon ibu. Calon pembina mujahid. Calon pendidik. Calon murabbiyah. Calon penata rumah tangga, penata kehidupan, penata organisasi, apa saja akan dilatih di sana. Itu salah satu pesantren besar yang ada di Bogor, yang memang dananya pun memang karena dibantu dari Kuwait kalau tidak salah. Nah, itu namanya Ma'had Aisyah bintu Abu Bakar. Sebagaimana yang kita tahu, bagaimana Ummunah Aisyah radhiyallahu anha selain istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khadijah, Ummunah Aisyah kenapa dinikahi oleh Rasulullah? Itu salah satunya adalah hari ini kita merasakan betapa nikmatnya hidup berislam, nikmatnya hidup berumah tangga, nikmatnya hidup bermasyarakat, nikmatnya hidup dalam tatanan sosial ini. Dengan apa? Dengan peran Ummunah Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena ayat-ayat tentang bait min buyuti Rasulillah, rumah tangga Rasulullah itu banyak kita baca justru dari riwayatnya Ummunah Aisyah. Karena Aisyah diberi kecerdasan lebih oleh Allah sehingga banyak membaca, banyak menangkap pesan. Banyak kemudian meriwayatkan hadis-hadis terkait dengan kehidupan Rasulullah SAW dari rumahnya. Ini namanya mujahadah. Jadi mujahadah itu dilengkapi nanti. Dilengkapi, tapi ini karena kita masih awal pembahasan, paling tidak ini pengenalan untuk mengokohkan dan menguatkan itu. Yang ketiga, ya setelah tadi yang pertama mu'ahadah, kemudian yang kedua mujahadah, yang ketiga muraqabah. Proses takrib, proses pendekatan, pengawasan yang melekat. Jadi muraqabah itu kan kita tahu ada namanya malaikat namanya Raqib dan Atid. Raqib yang mencatat amal-amal baik kita dan Atid yang mencatat amal-amal atau aktivitas buruk. Nah, pengawasan ini usaha kita merasa bahwa kita ini sedang dipantau. Kita kemana-mana kan orang menulis tuh ada kamera CCTV di mana-mana. Di mall, di tempat-tempat umum, di masjid, bahkan sekarang di sekolah-sekolah semua ada kamera pemantau. Itu namanya muraqabah, pengawasan. Nah, kita nggak perlu kamera. Kenapa? Karena kita merasa diawasi, dipantau oleh Allah di semua keadaan. Mungkin ibu-ibu ingat kisah namanya Syekh Ibrahim bin Adham. Syekh Ibrahim bin Adham ini menguji murid-muridnya. Diuji murid-muridnya untuk diberikan masing-masing 1 ekor ayam. Dan kata Syekh Ibrahim bin Adham, silakan kalian sembeli, cari tempat penyembelihannya, pemotongannya ayam ini, tapi jangan sampai dilihat oleh siapapun. Jadi masing-masing nyari itu. Ada yang sembunyi di tempat tersembunyi, di balik ini, di balik itu. Semua orang nyari. Tapi hanya satu murid Syekh Ibrahim bin Adham ini kembali tidak membawa ayam yang sudah dipotong. Beliau kembali hanya membawa ayam yang masih hidup dengan pisau yang belum ada darahnya. Kemudian ringkas cerita Syekh Ibrahim bin Adham nanya, "Ya fulan, kenapa kok kamu belum jadi potong? Semua sudah pada motong, merasa tidak ada yang melihat. Kenapa kok Anda sendiri yang pulang membawa ayam masih utuh, tidak dipotong?" Apa kata beliau? "Saya sudah cari semua tempat, tapi ternyata tidak ada satu tempat pun yang tidak terlihat oleh siapapun." Allahu Akbar. Nah, ini pelajaran besar ini. Ini pelajaran sangat berharga. Apa katanya? "Saya tidak menemukan satu tempat pun yang tidak ditengok oleh orang lain. Tidak disaksikan oleh yang lain. Apalagi oleh malaikatnya Allah, apalagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada.
Saya tidak menemukan tempatnya. Sehingga beliau mengatakan Allahu Akbar. Nah, inilah pelajaran yang kemudian diberikan oleh Syekh Ibrahim bin Adam kepada para muridnya, kepada para jamaahnya, bahwa jangan sampai kita merasa ada saat, ada waktu yang tidak terpantau. Pada saat itu kita bisa dikuasai oleh siapa? Oleh setan. Karena setan itu sudah berkomitmen, sudah berbaiat, sudah berjanji dengan Allah. Ketika Allah usir dari surga, apa janjinya? Fabi'izzatika ya Allah la ughwiyannahum ajma'in illa minhum ibadakamul mukhlasin. Dengan kemuliaanmu Allah saya permisi, saya minta izin. Gak apa-apa saya dikeluarkan dari surga, gak apa-apa saya dikumpulkan di neraka, saya dibiarkan di sana, gak apa-apa. Tapi saya minta kesempatan, maka setan yang dulu menggoda Nabi Adam itu, sampai setan sekarang di zaman Adam Jordan ini, sampai nanti Adam siapa lagi, tetap ada. Yang ada malah dia beranak pinak. Jadi setan itu bukan sedikit, lebih banyak jumlahnya dari kita manusia. Kita digoda dari min tahtihim, min fauqihim, dari bawah, dari atas, dari depan, dari belakang, dari samping, kanan, kiri. Kita digoda, kita dijebak, kita ditipu, kita dikadalin, kita dizuyyina linnas, kita dihiasi, dibuat indah sesuatu. Semua keadaan dibuat, diciptakan. Kenapa? Karena memang setan diberi kesempatan oleh Allah. Tapi setan ngaku, siapa yang nggak bisa? Illa minhum ibadakamul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Apa itu hamba yang mukhlas? Mukhlas itu di atasnya mukhlis lagi. Kalau mukhlis itu orang yang sudah berusaha ikhlas. Kalau mukhlas itu orang yang sudah mendapatkan label ikhlas. Jadi dicap oleh Allah. Dicap oleh Allah sebagai orang ikhlas. Kenapa? Karena upayanya, usahanya, mujahadahnya, muraqabahnya, semuanya jalan. Dia sudah jalan. Jadi ketika melakukan sesuatu itu nggak pernah kemudian menyesal, nggak pernah kemudian merasa tidak dilihat dan disaksikan Allah, nggak pernah kemudian kecewa, nggak pernah kemudian patah hati dan sebagainya. Kenapa? Karena semuanya dilakoni berdasarkan apa? Berdasarkan usaha yang memang dia tahu dan diyakini bahwa Allah senantiasa melihat dan memperhatikan. Ini namanya muraqabah. Yang keempat namanya muhasabah. Setelah kita serius bermujahadah, menyiapkan seluruh perangkat ya, nanti tentu turunannya banyak sekali. Kemudian kita merasa muraqabah, merasa diperhatikan, merasa dipantau, merasa dimonitor, merasa diintai oleh Allah dan segenap para malaikatnya. Yang berikut adalah muhasabah. Kita melakukan penghitungan ulang, melakukan perenungan panjang, melakukan hisab ya, melakukan perhitungan ulang, melakukan apa istilahnya introspeksi, melakukan pemantauan ke dalam, melihat kembali. Benar enggak saya sudah ikhlas? Kalaupun sudah ikhlas, benar enggak sudah dicap oleh Allah? Nah, itu makanya kita selalu berharap itu. Kenapa ada sebuah doa yang sangat terkenal ya, yang kemudian didendangkan menjadi sebuah syair itu. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aku 'alan naril jahim. Fahabli taubatan waghfir dzunubi. Jadi kedengaran ya? Ilahi lastulil firdausi ahla. Tuhanku, saya memang tidak layak sebagai penghuni surga. Wala aqwa 'ala naril jahim. Tapi saya enggak kuat kalau harus masuk neraka. Fahabli taubatan waghfir dzunubi. Ya Allah, terima taubatku, ampuni dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil 'azimi. Karena engkaulah penerima taubat yang Jadi ini yang kemudian menguatkan kita, ini kemudian mengokohkan kepada kita tentang apa yang harus kita lakukan. Maka ada proses berikutnya. Proses terakhir dari perjalanan spiritual itu untuk membuka tabir, membuka tirai, membuka hijab, membuka apa istilahnya itu? Kalau mata kita itu kan, kalau ibarat mata ya, mata itu kan ada apa istilahnya?
katarak ya. Katarak itu kan hampir nggak kelihatan, tipis sekali. Tapi membuat kelihatan kita jadi kabur. Membuat penglihatan kita menjadi tidak sempurna karenanya. Nah, ini kita lakukan dengan apa? Dengan mu'aqobah. Tahapan yang terakhir itu namanya mu'aqobah. Mengikop diri. Menghukum diri. Kita menghukum diri sebelum nanti dihukum oleh Allah. Kita mengadab dalam tanda petik ya, mengadab diri kita, memberikan sanksi ya, memberikan sanksi kepada diri kita sebelum kita diberikan sanksi oleh Allah lewat malaikat-malaikatnya, lewat kejadian-kejadian, lewat peristiwa-peristiwa. Misalnya contoh. Baterainya tuh kan, Ca, baterainya 15%, Ca. Tolongin dong cariin. Mana? Mana? Halo? Jadi, Iya Ustadz, masih terdengar kok, jelas. Oh, dengar ya? Oke. Jadi ketika kita misalnya contoh kita biasa sholat tahajud ya, sholat tahajud, sholat lail ya, sholat malam. Tiba-tiba satu malam kita bangun telat. Kita ikut diri kita. Kenapa kita nggak sholat telat? Nah, kita ganti misalnya dengan duha 12 rakaat. Kita ganti memang misalnya dengan membaca Quran 3 juz misalnya, yang biasanya satu juz satu hari, kita baca menjadi 3 juz. Kalau yang terbiasa 5 juz satu hari, maka dia mengikut dirinya menjadi 10 juz, 8 juz, dan seterusnya. Jadi kita membebani dalam tanda petik ya, memberikan iqab, memberikan sanksi kepada diri kita, karena melakukan amal, meninggalkan amal yang memang sudah rutin menjadi bagian amal kita. Bukan wajib ya. Contoh itu, seperti tadi. Tahajud kan nggak wajib. Tapi kita yang sudah biasa tahajud, kemudian tiba-tiba hanya karena kepentingan, pernah perjalanan dan sebagainya, kemudian kita tidak tahajud, maka kita mengikop diri kita. Menghukum diri kita dengan apa? Dengan menambah amalan di sisi yang lain. Misalnya tadinya dengan kita dengan udah tilawah biasa, mungkin mengikopnya dengan apa? Dengan bersedekah misalnya. Nah, contoh, saya sering bilang kepada jemaah yang nanya, Ustadz gimana? Saya kan vaksinnya AstraZeneca misalnya kan. Gimana itu? Gimana supaya saya ini merasa nggak enak begitu tahu ternyata AstraZeneca itu ada babinya bla 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 gitu lah. Nah, kita menghukum diri dengan apa? Dengan banyak bersedekah. Tidak cukup dengan minum air kelapa. Menghilangkan itu tidak cukup dengan kelapa. Kenapa? Karena boleh jadi dia sudah menjadi darah. Dia sudah masuk ke dalam daging. Dia sudah merasuk ke dalam pikiran dan perasaan kita udah. Nah, ini harus hanya bisa dibersihkan dengan apa? Dengan sedekah. Dengan apa? Dengan ziarah, dengan silaturahim. Dengan kita mengunjungi orang sakit misalnya. Atau bersilaturahim dengan guru, bersilaturahim dengan orang yang mungkin banyak memberikan jasa baiknya kepada kita. Kemudian kita bersedekah, kita menolongnya, kita membantunya. Nah, banyak orang melakukan. Banyak bisa jadi. Juga ada salah satu teman kita. Beliau masih muda sekali. Masih seumuran saya. Beliau satu waktu pernah terbetik dalam hatinya. Jadi ketika dapat proyek besar, terbetik dalam hati. Wah, ini nih alhamdulillah nih nggak sia-sia nih saya sampai sekolah luar negeri. Saya bangun jaringan, bla 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 segala macam. Lupa dia bahwa ternyata semua itu karunia Allah. Apa yang terjadi? Bayangkan mobilnya masih baru, mobilnya baru dibeli 2 hari, tiba-tiba hilang. Mobilnya tuh hilang. Mobil mewah. Beliau sebelumnya udah mewah, tapi dapat proyek itu kemudian dia beli mobil mewah itu tanpa belum bersyukur lah kira-kira begitu. Bahkan ada sedikit kesombongan lah dalam dirinya. Wah ini saya bisa dapat begini karena ya kira-kira begitulah. Apa yang terjadi? Mobil itu baru 2 hari di rumahnya, belum sempat jalan kemana-mana. Kilometernya masih ya dari showroom ke rumah lah. Hilang mobilnya. Bayangkan, hilang mobil itu kuncinya semuanya masih ada, saya repahkan kunci semua masih ada, tapi mobilnya hilang. Apa yang beliau lakukan? Beliau datang ke salah satu teman kita. Kemudian qadarullah ternyata teman itu sedang membangun masjid. Apa yang beliau lakukan? Dia bilang, udah Ustadz, saya yang bangun masjid ini tidak boleh ada orang lain dari pondasi sampai selesai. Saya bangun.
Nilainya sekitar 4,7 M. Masjid itu di sekitar Jabodetabek. Beliau bangun masjid itu, bayangkan Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, baru berniat bangun masjid itu. Ternyata apa? Tiba-tiba istrinya nelpon. Belum melakukan, belum ngeluarin duit, belum ngapa-ngapain. Baru bilang kepada teman tadi itu bahwa beliau akan membangun masjid sampai selesai sendirian, nggak boleh ada yang bantu. Sebagai bentuk iqab, beliau ingin memberikan sanksi kepada dirinya. Apa yang terjadi? Belum kering omongan itu, belum selesai meninggalkan rumah kawan kita itu, beliau ditelepon sama istrinya. Ternyata mobilnya itu ditemukan. Masya Allah. Bayangkan. Itu contoh real ya. Contoh nyata tentang bagaimana kita melakukan mu'aqobah. Melakukan pemberian sanksi kepada diri kita sendiri. Gak usah pakai orang. Gak usah tunggu dinilai orang dulu, ditegur orang dulu. Enggak. Kita sendiri merasa. Kenapa? Karena kita yang melakukan, kita yang ngomong, kita yang berkomitmen, kita melakukan itu. Nah, itu namanya mu'aqobah. Nah, mu'aqobah ini ya boleh dengan berbagai macam persepsi. Ya, memang Allah nggak menghukum kita, kan itu kan sunnah. Tapi kita sendiri, supaya apa? Jangan sampai ada sekat. Karena ketika diri kita sudah mulai ada sekat itu, maka kebenaran itu sudah mulai males. Hidayah itu sudah mulai lambat. Ilham yang baik itu sudah mulai tidak secair, tidak selancar sebelumnya. Kalau ibarat ya maaf, kalau ibu di rumah ya komunikasi itu dengan pasangan, dengan suami, dengan istri itu sudah nggak sesuai dengan sebelumnya. Itu pasti ada itu, pasti ada. Dan kenapa dalam Islam itu disebut kenapa misalnya belum pernah ada sejarahnya kalau ibunya baik itu kemudian melahirkan anak nggak baik, nggak ada. Yang ada bapaknya nggak baik, ibunya nggak baik, anaknya nggak baik. Ibunya baik, bapaknya nggak baik, anaknya tetap baik. Kenapa? Karena peran ibu itu luar biasa. Peran ibu luar biasa. Maka saya selalu sampaikan di sekolah-sekolah ya, misalnya di Al-Azhar itu kan pengajian ibu-ibunya itu. Manfaatkan waktu ibu nunggu anak-anaknya, waktu suami pergi kerja, ibu memang di luar, maksudnya lakukan sesuatu yang memang dilakukan. Tapi dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkahnya. Allah membuka banyak hal, membuka banyak tabir yang kemudian membuat orang di sekitar kita. Ibu nggak perlu mengancam anak, ibu nggak perlu nakut-nakutin suami. Allah akan berikan sentilan sendiri-sendiri. Allah mengawasi pasangan ibu itu, Allah mengawasi anak-anak ibu itu. Nggak perlu dengan ibu sampai harus stres segala macam, enggak. Tapi anak-anak itu akan terkontrol. Kenapa? Karena Allah sudah kasih remote. Remote-nya di ibu. Dan itu sangat kuat. Berbeda dengan laki-laki. Kecil sekali. Nah, kenapa? Karena daya konsentrasi seorang perempuan itu lebih kuat. Lebih kuat. Ibu bisa mengerjakan banyak pekerjaan di waktu yang sama. Laki-laki nggak bisa, Bu. Coba lihat kalau suami ibu lagi nonton TV, datang ibu panggil aja, Pak, nggak dengar itu. Sudah dicolek, itu pun kaget. Kenapa? Karena daya konsentrasinya itu kecil. Laki-laki itu hebat apapun, kecil sekali daya konsentrasinya. Nah, inilah yang kita lakukan sehingga tabir itu dibuka oleh Allah. Tabir itu dihilangkan oleh Allah. Tabir itu dilepas oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah membuka tabir itu sehingga insya Allah kita mampu merasakan, mampu mendapatkan, mampu memperoleh apa yang menjadi ini kerinduan banyak orang, kerinduan banyak sahabat, kerinduan banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sudah mendapatkan anugerah terbaik. Kita tetap menyebutnya seperti itu, Bu. Makanya masuk surga pun apa? Karena rahmat Allah, bukan karena amal kita, bukan karena karya kita, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena lain-lain. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian, apa yang kita sampaikan, mohon maaf sekali yang harusnya saya bawa laptop tapi nggak bisa buka karena masih di bandara. Mudah-mudahan insya Allah di kesempatan lain kita maksimalkan, kita kaji lebih dalam lagi, dan kita perluas dengan dialog atau pertanyaan-pertanyaan. Mungkin kalau masih ada waktu 5 menit ya, 5 atau 7 menit, mungkin bisa ada pertanyaan sekilas, nanti kita bahas dalam kesempatan atau ide yang lainnya insya Allah. Ini mari perkenalan dulu ya Bu.
tentang materi ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Barangkali ibu-ibu satu pertanyaan mewakili sesi tanya jawab pagi ini. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Silakan ibu-ibu. Ada yang mengangkat tangan tadi ya? Ada yang raise hand ya? Ibu Susan silakan. Mbak Susan silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ya, Pak Ustadz, sebenarnya sih masih banyak banget yang ingin digali sama Pak Ustadz, tapi mungkin keterbatasan waktu, mudah-mudahan di lain waktu Bapak bisa memberikan kembali ya Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz, ini Pak Ustadz, mukasyafah qulubnya itu berarti ada 5 tahapan itu Pak Ustadz. Ya. Mukasyafah qulub itu. Jadi sebenarnya mukasyafah qulub itu artinya menyikap sesuatu yang gaib atau bagaimana Pak Ustadz? Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Barakallahu fikum. Membuka tabir, lebih kepada membuka tabir. Karena kita itu bisa tertutup. Kan Allah kasih anugerah yang sama. Tapi dia tercemar oleh apa? Oleh kita. Oleh perbuatan kita, oleh perasaan kita, oleh burusangka kita, oleh ketidakistiqomahan kita, oleh amalia-amalia kita, banyak hal. Nah, ini dibuka, tabir dibuka supaya jangan sampai ini menjadi penutup. Doa Nabi SAW, apa kata Nabi SAW kepada Allah? Minta kepada Allah, ya Allah jangan sampai umatku baina qaumi, antara umatku dengan engkau sebagai zat pencipta itu hijab. Jangan sampai ada sekat. Jangan sampai ada sekat. Maka poin tertinggi dari setelah ikhlas itu kan ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seperti engkau melihatnya. Fa illam takun tarah, jika tidak, fa innahu yarab. Yakin Allah pasti melihat. Nah, itu tadi muraqabah tadi. Karena kita yakin Allah melihat, kita beramal itu berbuat itu tanpa pengen pamer, pengen dinilai orang, pengen, atau misalnya kita sudah beramal tapi jadi turun nilai amal kita hanya karena kita nggak dihargai, nggak dibilang terima kasih dan sebagainya. Nggak ada itu. Tidak bakal pernah ada itu dalam diri kita. Jika kita melakukannya itu, kenapa? Karena ikhlas. Nah, itu nggak mungkin ujuk-ujuk. Nah, proses kita membuka tabir itu, membuka sekat itu, nah, sampai kepada satu karunia nanti. Apa karunia Allah? Allah bilang lewat hadis kursi, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati dengan firasat, dengan perkiraan, dengan isyarat jadi orang beriman. Kenapa? Karena mereka melihat dengan cahaya Allah. Nah, kalau sudah melihat cahaya Allah itu, ya kita nggak bisa bayangkan lagi. Bayangkan Umar bin Khattab itu lagi khutbah, tapi sedang khutbah Jumat, beliau bisa mengomando pasukan di jauh bermil-mil jauhnya. Kenapa? Karena memang dibuka tabirnya oleh Allah. Dibuka tabirnya oleh Allah. Nanti misalnya pasangan ibu suami itu, karena ibu merokoknya bagus, muhasabah bagus, bahkan sampai kepada tingkat muakobahnya bagus, kontrol pasangan ibu itu, kontrol suami itu dari ibu malah. Bukan menguasai suami ya. Jadi mengontrol suami maksudnya apa? Ketika suami ingin nyerong, itu mikirnya panjang. Yang terlihat itu selalu ibu, yang terbayang selalu ibu. Anak-anak ibu ketika berbuat salah, nggak bikin PR, nggak bikin tugas sekolah, nggak bikin ini, nggak bikin itu, dia nggak takut. Kenapa? Dia takutnya sama Allah, tapi karena remote-nya dari ibu. Nah, itu gambarannya. Nanti insya Allah kita sampai pada pembahasan bagus sekali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali tentang bagaimana membahas, menyingkap itu. Itu merinding lah saya sekarang, merinding. Ya, bacanya. Berarti memang kita pada posisi itu, kita pada kondisi itu, bisa sekali-sekali ibu ajak suami duduk, qiyamul lail bareng, suami ngimamin, terus ngomong dari hati ke hati. Ngomong dari hati ke hati. Itu mungkin
Akhirnya suami itu pada sampai tingkat yang ngaku gitu misalnya. Maaf ya ma, pernah begini, pernah begitu. Bukan untuk apa? Bukan untuk mengecilkan satu sama lain. Supaya apa? Karena supaya ikatan itu kokoh terus, kuat terus. Nyaman terus. Nggak ada orang nggak punya masalah. Tapi apa? Terikat kembali. Nanti kita cerita bagaimana Ummuna Aisyah punya masalah besar, bikin heboh, sampai bapaknya ngamuk, bikin pemutusan hubungan. Nanti kita cerita insya Allah. Dalam Berarti Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz, berarti Ya. Pak Ustadz UBM, berarti kalau mukasyafah itu hanya untuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu bukan Pak Ustadz? Oh iya. Jadi tidak semuanya. Enggak. Kalau orang misalnya indigo sejenisnya itu bukan mukasyafah itu. Itu bisa jadi dari jin, bisa dari setan, bisa. Karena setan itu, ada setan itu namanya setan harda itu suka mencuri informasi. Setan itu suka mencuri informasi dari Allah. Dikasih kemana? Dikasih ke dukun, dikasih ke paranormal, dikasih ke itu. Jadi jangan salah Bu. Orang bisa begitu belum tentu semuanya karena memang Allah beri hidayah, enggak. Dilihat. Kalau dia sholat jamaah aja tidak, tapi mengaku bisa begini, bisa begitu, itu pasti itu setan pasti dari jin. Boleh Baik, bertanya Ustaz? Silakan. Masih ada ya. Bagaimana dengan intuisi atau perasaan seorang ibu? Kadang-kadang kan ibu tuh lebih merasa ya, kayaknya kok ada sesuatu yang nggak beres nih ya. Ternyata itu benar. Itu adalah bagian dari karena muraqabah kita, atau itu apa ya? Jadi ininya, pokoknya intuisi itu apa Ustaz? Gitu loh. Itu perasaan dasar yang ketika dikelola dia naik tingkat bisa sampai kasyaf. Itu dasar basicnya Bu, modal awal itu modal awal. Jadi tadi yang seperti kita sampaikan di awal tadi. Nanti kita bahas. Ibu kita sudah mulai kayaknya menangkapnya sudah ini harus offline, nggak bisa offline. Kadang-kadang kan seorang ibu tuh perasaannya kan lebih ini Ustaz, ya. Intuisinya itu lebih tajam gitu. Pada saat ibu punya intuisi itu, setan menyelipnya gampang. Ketika tidak tunjang dengan ibadah yang bagus, tidak ditunjang merokobah yang bagus, tidak ada muakobahnya, hati-hati, mudah tergelincir itu. Ya, jadi kita harus banyak beristighfar Ustaz ya, kalau apabila ada datang sesuatu yang ada amalan dawaman yang lazimnya itu. Amalan hariannya, ada amalan khususnya. Itu akan makanya orang kalau menyebutnya bisa dengan tarikah, bisa dengan suluk. Nah, tapi karena ini sudah sangat modern ya, kita hidup sudah semua itu hampir semuanya kebuka. Malah lebih gampang dengan semuanya kebuka itu. Justru proses mukasyafah kita lebih gampang. Nah, tapi kalau bisa Ibu, pilihlah amal sekecil apapun yang orang umum nggak lakukan. Apabila kita sudah berusaha melakukan amal-amal itu, tapi ini masalahnya bukan untuk diri saya saja Ustaz ya, tapi kadang-kadang kok seorang perempuan biasanya seperti itu Ustaz, kadang-kadang aduh kok enggak enak ya, istighfar, astagfirullahaladzim, ada apa nih ya, kan begitu. Jadi itu muraqabah kita itu kurang. Jadi kurang kuat gitu. Apa bagaimana Ustaz ya? Ya, jadi gini Bu, sebenarnya kenapa Ibu punya peluang itu besar? Karena Ibu kan jarang keluar rumah ya. Jarang keluar rumah, dosa mata, dosa pikiran, dosa perasaan itu kurang dibandingkan dengan laki. Laki ya. Nah, jadi kalau lihat Bu, kalau misalnya istri yang misalnya tidak baik hubungan dengan mertua, nggak mungkin dapat mukasyafah, nggak mungkin dapat intuisi bagus. Istri yang misalnya selalu curiga sama suaminya tanpa dasar misalnya, nggak mungkin dapat itu, nggak mungkin. Yang ada malah setan memanfaatkan. Setan itu sudurinas itu ya Ustaz ya. Betul sekali. Makanya paling tidak gini, amalan sebelum tidur minimal kita baca itu kul huwallahu saya sudah sampai ke al-iman ya. Supaya abainal kafain di telapak disatukan, dua telapak disatukan ya, diginiin ya, kemudian ditiup
kemudian diusapkan ke seluruh tubuh kecuali telapak kaki dan farj kemaluan. Nah, kalau itu sudah dilakukan, insya Allah sudah terjaga. Paginya begitu, asbahana wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lahu wa alaihi nusyur, asbahana ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, dan seterusnya itu. Itu namanya zikir surat pagi, doa pagi dan petang. Insya Allah, Ustaz. Itu ya. Para bunda sekalian, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Insya Allah nanti kita cari waktu yang pas dan momennya offline sehingga kita lebih banyak menggali. Dan nanti saya sampaikan sedikit, tapi lebih lagi atau sedang langsung boleh. Supaya apa? Kita mendapatkan informasi yang kadang-kadang kan kita merasa menyampaikan itu orang udah tahu. Padahal mungkin ibu belum tahu. Nah, tapi kadang nggak nanya, akhirnya kita menganggap sudah tahu. Barakallahu fikum. Terima kasih sebagai penutup. Halo, ya Ustaz, ya. boleh ditutup dengan doa Ustaz? Oke, ya. Kasih pada sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita khasyah. Jadi doa bubar majelis yang panjang itu nanti kita bacakan. Nah, kalau bisa ibu bisa menghafal supaya insya Allah itu menjadi amalan rutin juga insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'maka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wa salawatullahi salamu ala khatamil anbiya'i wa sallim ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatik wa min al-yaqin tuhawwinu bi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana faj'al warisa minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'ala dhunubina man la yakhafuka warhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi wa ala alihi sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz jangan meninggalkan dulu Pak Ustadz. Foto dulu Pak Ustadz. Jangan ditinggalkan dulu Pak Ustadz. Iya. Demikian ibu-ibu telah sama-sama kita ikuti bersama tausiah dari Ustadz Bukhari Muslim. Insya Allah bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan yang bergabung di Zoom ini menjadi mempunyai cara untuk kita meraih muqashafatul qulub ya Ustadz. Salah satunya mungkin dengan kita rajin-rajin baca al-masurat pagi dan sore, zikir pagi petang, begitu ya Ustadz ya, kurang lebih seperti itu. Di samping tadi 5 hal yang Ustadz sudah jelaskan. Baiklah Ustadz, untuk itu kami ucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada Dr. Kiai Haji Ahmad Bukhari. Semoga kita dapat bertemu kembali pada kajian berikutnya. Terakhir kita akan berfoto bersama. Dimohon agar para jamaah tidak live dulu. Silakan host, silakan diberi aba-aba. Ibu-ibu silakan senyum yang manis ya. Mas Raffi, diberi aba-aba Mas. Ya, 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah ibu-ibu acara kajian rutin Majelis Taklim An-Nisa. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kita bertemu lagi bulan depan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri kajian kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.